Selamat kuartal 2 di tahun 2023. Tak terasa cepet banget ya udah kuartal 2 guys. Dan bentar lagi kita akan memasuki kuartal krusial karena di kuartal ini akan ada dam besar. katanya nanti jangan salahkan aku ya kan. Nanti dibilang alah CV ini halu lagi segala macam ya kan. Kita kan nggak salah nih nanya-nanya nih, bukan nanya sih. Cari referensi nih ya kan. Di Twitter itu kan banyak tuh analisa tuh. Setiap orang itu bakal ngeluarin 1000 analisa yang berbeda. Misalnya satu orang punya 3 aja analisa. Ya kan, misalnya Bitcoin menurut aku bakal kesekian. Ini skenario 1, skenario 2, skenario 3. Ya, analis B lagi bilang skenario 1, skenario 2, skenario 3. Ya 10 analisa aja udah 30 analisa, bingung, beda semua ya kan. Nah, jadi ya itu hanya preferensi aja dan nggak sedikit juga sebenarnya yang bilang demikian, yang nggak tahu apa alasannya. Tapi kalau menurut aku mungkin di Mei kali ya, karena The Fed naikkan suku bunga 50 bps. Wah bang, nggak mungkin bang 50 bps. Jangan salah ya, dari kemarin dia tuh pengen naikkan ya. Harusnya di bulan Maret itu kita udah dinaikkan dan mungkin Bitcoin bakal koreksi agak sedikit lebih dalam ya. Tapi ya karena bank-bank itu ya terselamatkan lah. Karena kan banyak bank yang collapse itu kan memang nyalahkan The Fed. Gara-gara The Fed dan mereka akui itu, makanya mereka ambil jalan pintas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. The Fed ya maksudnya ya. Nah kemarin aku bilang kayaknya semi breakout gitu ya. Alasannya adalah tentu aja patternnya konfirmasi dari falling wedge, kemudian EMA 200 di time frame 1 jam untuk short term. Dan udah aku bilang kemarin ada bull diff. Nah ternyata bull diffnya bereaksi. Kadang bull diff itu bereaksi itu agak sedikit lama, tapi kalau kemarin begitu keluar bull diff langsung ngacor gitu ya. Nah di sini juga kemarin udah ada bear diff-nya sesuai yang aku bilang. Bear diff dibalas bull diff sehingga patternnya atau chartnya itu kayak apa ya, kayak semi apa sih ya, naik turun biasa gitu ya, kayak semi volatile aja ya, dinaikkan diturunkan baru dinaikkan lagi ya. Nah so far kalau kita perhatikan lagi di sini ada momentum. Apakah di situ ada bear diff ya? Di time frame 1 jam kelihatannya tuh ada bear diff lagi guys ya. 1 jam ya. Sekali lagi nih 1 jam ini kan, nah ini bikin higher dia, kemudian RSI-nya nggak naik. Ya, ini RSI-nya masih lebih tinggian di sini daripada di sini. Nah, ini bear diff ya. Sekali lagi ini bear diff guys. Nah, jadi prediksi aku mungkinkah akan koreksian dulu. Ya, kalau misalnya nggak sampai 279 atau 228 ya kan. Minimal kita di garis-garis merah ini aja 282 itu udah cukup banget untuk koreksi selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari 4 jam ya 1 jam ini banyak banget bull diff bear diff-nya yang ada di chart ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi dari yang 4 jam di sini lebih cenderung dia bukan bentuk bear diff tapi dia bentuk kayak apa ya? Pola double top gitu enggak sih ya? Ya, modelan double top ya. Ini top 1, ini top 2. Nah, ini top 1, ini top 2 yang akan mungkin membawa ke sini ya kan. Biasanya itu kayak gitu tuh ya. Nah, jadi kalau semi outlook aku sih kayak gitu sementara waktu ya, short term ini ya. Nah, kan bisa aja berubah nanti. Wah, ini mungkin analisa di nanti malam itu udah beda lagi ya kan. Nah, jadi sekali lagi ini jangan dijadikan patokan valid atau enggak. Kita kan melihat dulu nih ya. Karena bener-bener yang menjadikan valid atau enggak itu konfirmasi. Ini kita kan hanya apa ya? Kasih sudut pandang. Ini kalau kayak gini bisa ada skenario A misalnya. Kalau kayak gini misalnya ada skenario B. Misalnya kalian tuh beli ayam lah ya. Kalian bingung nih mau masak apa. Ya kan gak perlu disalahkan kalian bingung masak apa ya. Kalian kan punya banyak kemungkinan. Bisa aja dimasak opor ya kan. Bisa aja dimasak kecap gitu kan. Bisa aja dibikin makanan yang lain, cemilan yang lain gitu kan. Ayam crispy ya. Ujung-ujungnya kalian ya cuman direbus campur sop. Nah kayak gitu guys ya. Jadi posibilitas ya, peluang intinya tuh peluang. Nah jadi ya ini analisa short term 1 jam mungkin akan koreksian dulu ke sini ya. Ini untuk 1 jamnya dia akan ke sini. Kalau 4 jamnya aku lebih cenderung dia membentuk pattern double top gitu guys ya. Nah kita lihat aja nanti gimana endingnya ya, karena ya nggak bisa lah langsung terpatok kita untuk untuk bikin bikin ini ya, bikin analyzing kayak gini kemudian kita wah yakin ini bakal naik bakal turun gitu kan. Nah kira-kira sih gitu aja ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you in the next video.